Baik, ini sempat kelupa. Oke. Nah, tadi Lean, Eliminate Waste, Build Quality, Fast Delivery, Optimize System, dan Production Process. Scrum besok kita bahas lebih detail. Kanban tadi ya ada board ya, to-do list, week, dan apakah fix seperti itu, Pak? Enggak ya. Bisa jadi beda. Mungkin to-do list, coding, testing, dan bisa jadi seperti itu. Kalau di aktualnya ya, atau backlog, coding, testing, dan gitu ya, atau deploy. Biasanya deploy. Nah, bisa seperti itu. Tergantung kesepakatan mau seperti apa sequence yang dibuat. Nah, cuman intinya ada pembatasan, ada pembatasan. Kalau di Tasbot tadi nggak ada pembatasan. XP itu gini, XP itu atau Extreme Programming, satu PC dikerjakan atau dimonitor atau dilakukan oleh dua orang, Pak. Nah, misal saya sedang coding ini. Nah, Pak Yudi, partner saya itu yang mendetekkan codingnya atau menganalisa hasil codingan saya, Pak. Oh, ini codinganmu salah. Oh, ini harusnya fungsinya seperti ini gitu. Oh, ini harusnya ini dulu yang dibuat. Jadi satu pairing programming nama lainnya, Pak. Pair programming ya, atau XP. Namanya aja kelihatan sangat keren ya, Extreme Programming, tapi intinya satu laptop dipakai berdua gitu. Satu laptop dipakai berdua. Satu orang yang tugas ngoding, satu orang yang tugas untuk mengetes, bukan ngetes, memang cross check ya, mengcross check pekerjaan tersebut. Intinya itu pairing programming. Lalu ada FDD. Nah, jadi kita development dulu, kemudian plan, design, baru build by feature. Ini maksudnya apa ini develop ini? Jadi sistemnya itu udah di develop dulu, Pak. Sistemnya apa yang mau dibuat, di develop, kemudian baru direncanakan gimana membuatnya. Nah, baru didesain, Pak. Didesain tuh dalam aplikasi seperti apa bentuknya. Nah, itu definisi didesain ya. Nah, kemudian baru dibuat fitur-fiturnya. Baru dibuat fitur-fiturnya. Develop bisa dikatakan juga dengan roadmap atau vision dari produk tersebut. Nah, vision, vision itu target jangka panjangnya atau roadmap fitur-fitur yang mau dikerjakan itu seperti apa. Lalu baru direncanakan. Oh, ini dulu yang kita kerjakan. Oh, ini seperti ini, seperti ini. Setelah direncanakan, masuk ke desain. Mulai dibuat gambaran. Mulai dibuat gambaran. Oh, yang mau dibuat tuh template-nya, tombol buttonnya di sini, warnanya seperti ini. Terus struktur headingnya di mana, terus subheadingnya di mana gitu. Nah, baru di build, dikerjakan. Nah, lalu di SDM. Nah, di SDM ini metodologi yang ditemukan di Singapura. Cuman cukup tahu aja, Pak, intinya user sama customer itu selalu selalu involve ya, selalu involve dalam sistem pembuatan software tersebut. Jadi komen dari user atau customer itu sangat sangat penting. Bukan? Sangat penting ya. Jadi, bentar, Pak. Ya, jadi gitu, Pak ya. Jadi continuous user dan customer selalu diikutsertakan. Makanya fokusnya ke bisnis need. Ketika customer menganggap itu nggak butuh lagi, atau user menganggap itu nggak butuh lagi, mau nggak mau kita harus ubah. Atau customer mau komen bahwa ada permintaan baru, mau nggak mau harus kita ikuti di SDM. Crystal Method. Crystal Method ini saya tunjukin, Pak. Jadi inti dari Crystal Method tuh beda.
besarnya tim, maka beda treatment yang dilakukan. Beda besarnya tim, beda treatment yang dilakukan. Baik, saya share screen. Oke, kelihatan, Mbak? Nah, inilah crystal method, Pak. Jika orangnya itu berisi 6 orang, maka disebut dengan clear crystal. Clear crystal ya. Jika tim yang kita yang mengerjakan software tersebut hanya 6 orang, disebut dengan clear crystal. Kalau 20 orang disebut dengan yellow crystal. Berarti jika jika 6 sampai 20 maka menggunakan yellow. Jika 21 sampai 40 menggunakan orange kristal. Jika 41 sampai 80 menggunakan red. Jika lebih dari 80 menggunakan dark ya, dark kristal. Setiap yellow, orange, red dan dark ini beda sistem, beda perlakuan yang ada di kristal method tersebut. Nah, di sini kita tidak membahas seperti apa itu clear, seperti apa itu yellow, dan seperti apa itu orange. Cukup tahu aja, Pak. Kalau kristal yang clear itu 6 orang, 6 orang ke bawah ya. Kalau yellow itu dari 7 ke 20, kalau orange itu dari 21 ke 40, kalau red itu dari 41 ke 80, lebih dari itu dark kristal. Nah, itu disebut dengan kristal. Oke. Jadi yang kita bahas ini metodologi, Pak ya. Nah, metodologi yang ada di Agile. Yang paling populer itu adalah Scrum. Lalu ada LESS. LESS ini Scrum untuk jumlah yang lebih banyak. Scrum itu orangnya nggak banyak, Pak. Scrum itu nggak banyak orangnya. Hanya 3 sampai 6 orang ya. 3 sampai 6 orang. Bahkan 3 sampai 5 atau 6 orang. Ini nggak jalan. Ya. Nah, saya ulangi, Pak. Ya. Scrum itu timnya hanya 3 sampai 5 atau 6 orang. Nah, nanti ada PO, ada Scrum Master, ada Development Team ya. Nah, kalau 3 berarti Development Teamnya cuma 1. PO pasti 1 orang, Scrum Master pasti 1 orang. LESS itu intinya apa? Kumpulan dari Scrum-Scrum, Pak. Nah, Scrum-Scrum. Misal kayak buat aplikasi Shopee ya. Misal kita buat aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee itu untuk develop bagian pembayaran ada tim Scrum sendiri. Develop checkout ada tim Scrum sendiri. Develop ke apa? Ke login atau ke fitur-fitur tampilan produk itu ada punya tim Scrum sendiri. Nah, LESS itu kumpulan dari tim Scrum tadi, Pak. Kumpulan dari tim Scrum tadi. Makanya disebut dengan large scale Scrum. LESS ya. Large scale Scrum. Scrum yang lebih besar. SAFe itu apa? Kalau SAFe itu Scrum atau Agile yang diterapkan dalam skala enterprise. Misal perusahaan Bapak dari organisasi, dari operation, dia menggunakan Scrum, maka metodologinya adalah metodologi SAFe disebut. Nah, intinya itu aja pembedaannya. Kalau Scrum ini kumpulan Scrum, tapi project ya. Kalau SAFe artinya Scrum atau Agile konsep yang diterapkan dalam satu perusahaan penuh, Pak. Dalam satu perusahaan penuh. Maksudnya apa? Nanti kita bahas ya. Berarti ada mindset dari Agile Manifesto yang diterapkan dari pucuk pimpinan sampai yang level paling bawah ya. Intinya apa? Ada metodologi atau mindset Scrum tadi, mindset Agile maaf ya, mindset Agile yang diterapkan oleh perusahaan dari level tertinggi
sampai level paling bawah. Itulah disebut dengan safe. Baik. Nah, terakhir Scrum of Scrum. Scrum of Scrum ini intinya lanjutan dari LESS. Ketika mereka mau meeting, Mbak, mereka mau meeting antara tim Scrum satu dengan yang lain, dibuatlah namanya Scrum of Scrum. Jadi biasanya SM-nya, Scrum Master, atau dan PO dari setiap Scrum team itu berkumpul. Jadi katakan ada 5 Scrum team. Scrum SM, Scrum Master, dan Product Owner dari Scrum A, terus SM, Scrum Master dengan Product Owner dari Scrum B, terus C, D berkumpul untuk membahas secara integrasi satu sama lain. Event atau acara mereka berkumpul itu disebutlah dengan Scrum of Scrum. Event atau acara yang mereka adakan untuk berkumpul itu disebut dengan Scrum of Scrum, Pak. Nah, itu ya, Pak, masuk dari Scrum of Scrum. Oke, sebelum bisa masuk ke Agile Manifesto, ada pertanyaan, Pak? Tipe-tipe dari Agile ini? Bingung apa tambah paham? Iya, aku masih agak bingung Pak. Berarti kan ini metodologi ya. Hmm. Nah, berarti metodologi kan untuk agile-nya. Kalau misalnya tadi yang Scrum sama Kanban, oke lah, cukup 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 ngerti lah. Tapi ketika masuk ke Crystal Method, bedanya metodologi Crystal Method ini buat apanya ya? Di Jadi, mananya kita dinamakan metodologi agile-nya cuma pembagian orang doang? nah, dia cuma menjelaskan bahwa ketika timnya lebih 6 orang, metodenya seperti ini, Pak. Memang nggak di kita sebagai PMP ya, yang ini nggak dimasukkan lebih dalam. Hmm. Kristal itu seperti apa nggak ditanyakan juga itu. Alhamdulillahnya itu di soal-soal. Cuma ditanyakan jumlah orang ada 20. Kristal apa yang dipakai? Se straightforward itu sebenarnya kalau pertanyaan di kristal. Itu Hmm. aja, Pak. Makanya tadi yang kita bahas, kalau 6 apa disebut clear, 6 kesekian itu orange gitu kan, sekian kesekian itu apa? Yellow ya, 6 ke 20 yellow, 20 ke atas itu orange. Nah, itu aja kalau yang kristal itu. Oke. Tapi nanti kalau misalnya maksudnya di pengaplikasian di lapangan berarti cuman cuman kategori besar tim aja berarti ya? Ya, betul. Betul Pak Ide. Itu yang Scrum. Oke, sekian agil agak proses untuk proses. Ya oke lah, berarti intinya semua hampir mirip. Nah, berarti yang kalau misalnya nih, kalau ini kan kita semuanya base-nya kan tuh berdasarkan IT ya nih kalau saya lihat kan. Nah, Betul. berarti yang paling mungkin untuk bisa digunakan untuk selain project IT itu berarti apakah semuanya bisa digunakan eh, untuk project lain seperti konstruksi atau hanya ada beberapa metodologi yang cocok hanya untuk ini aja, untuk IT saja? Ya, ini yang menarik. Kenapa saya bilang menarik, Pak? Hal yang sebenarnya pertama kali muncul itu kayak Lean ini, Pak ya. Lean. Ini pertama kali muncul inovasinya dari Henry Ford, Pak. Henry Ford dan Toyota. Ini apa? Ini manufaktur, Pak ya. Mhm. Ford dan Toyota ini adalah manufaktur. Kemudian di tahun 2000 baru muncullah Motorola yang menerapkan Lean Six Sigma itu tadi. Six Sigma itu artinya apa? Selama 1 juta produk yang dikerjain, itu hanya boleh error 3,6 quantity. Nah, 3,6 quantity itu hanya boleh error dari 1 juta produk yang dibuat. Itulah disebut dengan Lean Six Sigma. Nanti ada lagi naik 7, 8 itu makin ngeri lagi ininya, errornya makin tipis lagi. Artinya apa? Sebenarnya basic awalnya bukan dari IT, kecuali Scrum ya. Scrum ini memang base-nya dari IT, Pak. Terus FDD ya, Feature Driven Development di ini IT ya. Di SDM juga IT. Ini dari Singapura pertama kali ditemukan. Nah, kalau LESS ini kan ini aja Pak, pengembangan dari Scrum LESS kan. Nah, Safe ini sebenarnya juga pengembangan dari Scrum dan Lean, tapi skala enterprise. Skala enterprise. Jadi Lean ini sebenarnya lebih banyak di mass production. Nah, Toyota, di Ford, nah, itu yang lebih lebih banyak menggunakan.
Scrum ya di IT, betul. Terus Kanban itu sebenarnya juga di mass production lebih banyak digunakan. Tapi IT muncullah namanya Scrumban. Jadi dia merasa Scrum ini masih oke, harus bisa kita gunakan nih di proyek-proyek IT. Maka muncullah Scrumban. Nah, sisanya majority IT. Apakah bisa kita gunakan di perusahaan kita di konstruksi? Mungkin nggak semua metodologi ini kan dia ada rincian dalamannya, Pak. Kayak Scrum itu ada berapa event dijelaskin. Ada product owner-nya, sorry, ada rules-nya apa saja setiap peran orang. Nah, mungkin sebagian dari itu bisa kita implementasikan. Contoh, di Scrum itu ada namanya daily Scrum. Tiap hari tim berkumpul selama 15 menit saja, tidak boleh lebih. Kalau kita biasanya kan TBM, Pak ya, Toolbox Hmm. Meeting. Ya. Toolbox Meeting kita over biasanya, 30 menit, kadang 1 jam kalau ada isu yang kita berkali-kali kita sampaikan. Kalau di Scrum itu benar-benar harus fix 15 menit, nggak boleh lebih dari itu. Nah, itu tujuan sebenarnya kita belajar ini, ada nggak sih kemungkinan metodologi ini kita implementasikan di pekerjaan kita? Hmm. Kayak Kanban tadi saya udah jelasin, di perusahaan saya sudah mulai nih nerapin menggunakan Trello. Jadi seperti yang Pak Tovan bilang, Taskboard secara tidak sadar sebenarnya udah ada implementasinya gitu kan. Jadi perusahaan beliau, tapi mungkin teorinya belum tahu, oh bahwa ini namanya Taskboard, oh bahwa ini namanya Kanban gitu paling. Pak Yudi, Bapak-Bapak sekalian ya. Oke, bisa dipahami Pak? Hmm. Oh, tadi Mas, tadi yang Scrum of Scrum tadi apa tadi Mas? Masih agak sedikit bingung saya kalau Scrum of Scrum tadi. Jadi Scrum itu setiap SM atau PO dari setiap tim Scrum itu bertemu Pak untuk mengintegrasikan satu Oh. fitur dengan fitur lain. Nah, atau satu satu proyek dengan proyek lain. Mereka ditemukanlah di nama event namanya Scrum of Scrum. Hmm. Berarti ini apakah ada hubungannya harus satu project kah atau atau di project yang lain? Maksudnya apakah Scrum of Scrum ini maksudnya kalau misalnya project nih mungkin ada divisi-divisi ya. Apakah ini divisi-divisi digabung jadi satu untuk project tersebut masih berkaitan atau ini kalau misalnya udah di luar project yang lain, misal satu project bendungan, satu project gedung misalnya ditemukan apakah itu termasuk Scrum of Scrum atau udah beda lagi ya? Itu masih masih Scrum of Scrum, walaupun beda project ya, walaupun beda project. Hmm. Ah, Oh, project gitu. oke. Oke, kita lanjut ke Agile Manifesto sekarang, Pak. Nah, ini bakal panjang ini ya ceritanya. Jadi di Agile Manifesto itu individual dan interaction lebih penting daripada proses dan tools. Nah, individual dan interaction ya, individu kita dan interaksi kita ini ya, itu lebih penting daripada proses dan tools. Contoh kayak kemarin stakeholder register, SEP, action plan ya. Ini kan proses dan tools, Pak. Ya, proses dan tools kan. Kita ada buat SEP, kita ada buat apa kemarin? Power and interest grid ya. Singkat Pak ya, power interest grid. Nah, ini kan toolsnya. Nah, ini prosesnya. Itu diabaikan, Pak. Ya, saya ulangi ya. Proses dan toolsnya itu diabaikan. Interaksi dan individual itu lebih utamakan. Maksudnya apa? Tolong dong, langsung kita ubah aja itu cara cara mainnya gitu. Itu nggak apa-apa kalau di Scrum. Nggak perlu buat dokumen-dokumen seperti ini. Makanya dilihat di sini nih. Ini working software lebih penting daripada membuat dokumentasi. Ya, working software ah, itu lebih penting daripada dokumentasi. Nah, ini yang buat lebih kaget lagi ya. Customer collaboration itu lebih penting daripada kontrak negotiation. Ya, kita berkolaborasi dengan customer itu lebih penting daripada apa? Negosiasi ketika kontrak. Nah, jadi itu lebih penting. Nah, customer collaboration itu lebih penting daripada kontrak negotiation.
Ini yang terakhir, Pak. Respon Cheng itu lebih penting daripada mengikuti rencana. Yes. Ini udah Pak Pak Yudi paham lah ya. Ya. Respon Nah, Cheng lebih penting daripada ya. following plan. Cuman masalahnya kalau kita nggak dealkan dulu, misalnya kan kalau misalnya kita bekerja kan biasanya nyuruh tim kontraktor kan ada berita acara, set instruction lah, misalnya seperti itu tuh lah. Nah, Ah, itu kan kadang-kadang juga tuh, kadang-kadang kalau misalnya nggak ada scope kerjanya kan dia bilang, wah ini nego dulu nih harusnya nih, ini kan harusnya nggak ada item kerjanya nih, belum ada unit price-nya. Nah, itu gimana ya tuh? Sedangkan project harus jalan terus. Nah, itu apakah udah termasuk, apakah itu masih masuk agile kah atau masih terkonstrikt jadi sejenis hybrid kah atau gimana tuh, Mas? jadi definisi hybrid itu kan ada sisinya. Misal gini, Pak, kita masih menggunakan fokus ke kontrak, tapi Hmm? kita respon terhadap change. Itu hybrid, Pak. Oh. Kita masih membuat dokumentasi, ya kita harus buat project execution plan, kita harus Hmm. buat baseline schedule, kita harus Hmm. buat cost baseline, Hmm. baseline cost. Artinya ada dokumen yang harus dikerjakan. Hmm. Nah, tapi kita sangat respon kalau ada perubahan. Hmm. Tidak perlu ada proses yang kaku ketika ada perubahan. Harus approval ini, harus dapat harus dianalisa dulu dampaknya. Setelah analisa dampaknya dikasih ke CCB untuk CCB cek apakah layak atau tidak. Kemudian CCB akan menjawab approve atau reject. Ketika sudah approve maka lanjut ke implementasi. Setelah implementasi akan dikomunikasikan stakeholder. Nah, dia nggak sekaku itu respon checknya. Langsung bisa kita kerjakan. Misal ini proyek udah mau selesai, di akhir proyek, di akhir ya, belum selesai nih, di akhir mau selesai, berubah fitur yang dimintanya. Mau nggak mau, kalau di Agile harus kita ubah. Ketika itu datang dari customer atau user, harus kita ubah. Makanya response change lebih penting daripada following plan. Oke, mungkin monggo Pak, cerita kalau di proyek kita seperti apa kalau kita kayak gini ya, di proyek konstruksi ya. Ibu kan Ntar Pak ya, sedikit ada gangguan. Ya, jadi kira-kira seperti itu Pak bayangannya. Nangkap Pak ya? Atau bingung ya? Saya Enggak juga sih. nggak Berarti bingung. lebih tepatnya lebih ke arah hybrid lah berarti selama ini lah ya. Berarti Ya, hybrid itu juga sebenarnya ada berarti kan? ada. Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah yang menentukan kita harus agile, hybrid, atau itu berarti kembali ke semuanya ke direksi berarti ya? Kita nentuin seperti apa? Atau kita bisa nentuin sendiri? Balik ke project manager Pak dan sponsor ya. Project manager dan Oh. sponsor. Sponsor mau menggunakan seperti apa? Karena konsekuensinya pasti kan ke schedule, ke duit, Hmm. kan? Dan Hmm. kesiapan tim gitu. Oke, oke, oke. Berarti sebagai project manager, misalnya kita mau mengubah approach kita, berarti kita minta izin dulu ke sponsor berarti ya? Betul, betul Pak. Harus approval dari sponsor dulu kalau seperti itu. Oke. Ah, Kalau pengalaman saya nih kayaknya menerapkan agile ini emang harus dipikirin matang-matang juga ya, karena em, ini agak resiko tinggi juga ya. Biasanya tuh constraint-nya itu di audit sistem kita Iya. sebenarnya. Kalau misalnya kita main, ini kan jatuhnya kayak bypass proses and tools kayak yang pertama aja udah individual interaction itu lebih kuat daripada proses and tools. Ini aja udah menyalahi apa namanya prinsipnya audit sebenarnya kan. Kalau betul. audit, iya. Jadi emang ini risk registernya harus kuat juga nih. Betul.
Sepakat saya ini. Pak Agus, kalau sisi engineering gimana Pak Agus? Kalau kita menerapin Agile Pak Agus? Oh, kayak nggak pernah ini kalau di ya mungkin di bagian engineering yang project control apa di manajemen mungkin ini Kak, Hmm, jujur aja kalau ini barang baru buat saya ini Pak. Baru dengar malah istilahnya semuanya. betul. Hmm. Kalau di kita, misal di engineering Pak ya, engineering itu kan prosesnya mulai dari, koreksi kalau saya agak keliru Pak. Yang pasti kan kita mulai data itu data dari atas, terus turun ke bawah, maksudnya turun ke sipil, baru dari sipil nanti, itu dulu yang diminta di lapangan ya. Kita engineering, kita udah punya proses, flow diagram, kita terjemahkan ke PNID gitu. Nah, dari PNID nanti muncullah equipment size ya, equipment apa aja yang dibutuhkan. Equipment size yang dibutuhkan itu nanti lari ke kemana? Ke sipil, dampak dari pondasi dan segala macam. Lalu koneksi ke pipa, ke piping. Nah, seandainya PFD-nya berubah total, sedangkan sudah sampai di proses piling atau equipment data yang paling bawah tadi ya, di sipil, itu kan amburadul sekali itu nanti. Misal awalnya mau pakai kompresor dengan sekian ton, diubahlah kompresor yang lebih besar lagi, Ya. atau yang lebih kecil lagi. Konsekuensinya kan ke civil engineering-nya dan data piling, ini yang Hmm. jadi dampaknya kan. Piping kena juga nanti impactnya. Udah capek-capek membuat 3D connection ke equipmentnya, ternyata equipmentnya berubah total gitu. Bukan bukan orientasinya berubah, tapi size nozzle-nya itu, size flangesnya itu berubah total kan. Dampak ke MTO segala macam. Nah ini sangat sebenarnya sangat susah ya, sangat susah kita di engineering pun menerapkan agile ini ya. Mungkin ada bagian part tertentu yang masih mungkin. Mungkin yang kayak ini ya, comprehensive documentation bisa lah. Kita nggak terlalu fokuskan gitu ya. Terus customer collaboration mungkin oke lah, tapi kontrak juga nggak akan bisa diabaikan gitu. Nah ini hal-hal yang kayak gini yang mungkin kita perlu tahu bahwa ada sisi dari sebagian agile bisa kita terapkan di proyek, tapi tidak bisa sepenuhnya diimplementasikan di proyek-proyek, engineering dan construction yang biasa kita lakukan. Oke. Nah, selanjutnya ini lebih diperjelas, Pak. Lebih diperjelas prinsipalnya. Ini 12 prinsipal, fokus ke yang saya marking warna merah saja, Pak. Fokus ke yang saya marking warna merah. Nah, ini ada highest priority is to satisfy the customer. Jadi priority kita yang paling utama apa? Memuaskan customer. Kemudian ada changing requirement, even late. Ini keyword yang kedua ya. Welcome changing requirement, even late in development. Agile process hardness change for the customer competitive advantage. Jadi even late asalkan perubahan itu kompetitif ya, artinya advantage, advantage memberikan apa namanya kebaikan dan itu kompetitif itu tetap dilakukan. Lalu deliver working software frequently ya. Nah, intinya tadi working software lebih penting daripada comprehensive, dokumen. Lalu business people dan developer must work together. Business people dan developer harus bekerja bersama. Support and trust them. Jadi di tim kita harus support dan percaya mereka, Pak. Ini yang penting, Pak, di Agile. Kita harus support dan percaya mereka. Kemudian keenam, face to face conversation diutamakan. Face to face conversation diutamakan ya. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face to face conversation ya. Face to face conversation diutamakan. Oke, ini dulu Pak. Yang 6 poin ini kira-kira ada pertanyaan nggak Pak? Cukup menangkap Pak ya.
Yang dimaksud business people dulu itu berarti apanya ya? Marketingnya ya? Ya, tim tim marketing, tim bisnis analis, Hmm. terus data analis. Makanya ada data analis Pak ya, kalau hari ini sering kita lihat di beberapa perusahaan itu. Tujuan itu apa? Mengelola data, melihat potensi market, dan menjadikan suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang akan dideliver ke developer. Ini loh kesimpulannya, hari ini orang butuh fitur ini. Oh, kesimpulannya fitur kita yang kemarin itu nggak dipakai oleh orang. Jadi stop, nggak usah kita perkuat lagi fitur tersebut, cukup ada. Ya wes gitu. Nah, terus dia lihat dari eh, market yang lain. Oh, market ini butuh fitur baru nih. Ini lagi booming nih. Orang di kompetitor butuh sudah melakukan itu, kayaknya kita harus punya deh. Nah, itu yang dilakukan sama mereka. Makanya bahasa event led ini sangat relate, Pak. Daripada fitur tersebut dirilis ke market, tapi ternyata tidak menghasilkan, lebih baik nggak usah ganti dengan fitur yang lebih menghasilkan. Jadi ketika orang coding melakukan developing ya, orang bisnis ini kan jalan terus, Pak. Jalan terus menganalisa. Satu sisi yang coding jalan. Nah, ketika dia mau deliver, orang bisnis datang. Jangan di deliver percuma. Hasil data kami menyatakan bahwa fitur tersebut tidak layak atau useless atau nggak berguna. Lebih baik kita kita cancel, kita tunda, atau bahkan kita gagalkan. Nah, ganti dong fitur gitu fitur baru. Nah, itu relate ya antara 2 dan 4 ini sangat sangat relate gitu. Nah, 5 ini untuk membuat biar tim itu makin pede, Pak. Bayangin, Pak, tim yang udah capek-capek fokus ngerjain fitur atau user story itu, di akhir-akhir udah capek-capek disuruh berhenti. Atau Bapak lah, misal udah capek-capek buat daily report, tapi daily report minta diubah template-nya ketika pas mau disubmit. Mangkel nggak sebenarnya? Mangkel itu apa ya? Kesal gitu ya. Kesal kita kadang kan. Makanya di sini tuh ada namanya SM itu, Scrum Master. SM atau Scrum Master. Ini orang yang harus bisa membendung membendung konflik-konflik yang seperti itu tadi, karena perubahan-perubahan yang terlalu mendadak, kita harus support dan percaya ke mereka. Udah, Bemper dulu dia. ya inilah salah satu metode yang mereka coba jelaskan ke kita. Ya, Berarti secara nggak langsung saya dulu Scrum Master ya gitu berarti. Karena saya tuh yang bemper jadinya. harus bisa menenangkan tim, mengademkan tim gitu. Oke. Ya, baik. Ke selanjutnya, Pak. Working software is primary measure of progress. Working software is primary measure of progress ya. Kemudian sustainable development. Agile process promote sustainable development. The sponsor, developer, and user should be able to maintain constant pace iden iden indefinitely ya. Jadi sustain development. Makanya tadi increment itu tujuannya kan itu Pak, untuk sustain development. Kita nggak hanya berhenti di satu fitur, kita tambah fitur-fitur yang lainnya gitu. Nah, kemudian continuous attention to technical excellence and good design enhance agility. Simplicity ini Pak, kita harus mempersimpel ya. The art of maximize the amount of the not done is essentially. The art of maximizing the amount of work not done is essentially. The best architectural requirement and design emerge from self-energizing team. Nah, baik. Yang 12 ini sering muncul. Jadi tipe dari agile team itu adalah self-organizing team, Pak. Mereka diharapkan apa bisa mengatur internalnya mereka sendiri, bisa menyelesaikan konflik di antara mereka sendiri. Makanya dia disuruh self-organizing. Ketika itu dari mereka tidak mampu, barulah masuk Scrum Master di tengah-tengah, gitu ya. Jadi di awal mereka harus bisa tahu, oh apa nih langkah yang harus kita lakukan. Ini minta dibuatkan
program ini, minta dibuatkan fitur ini, maka stepnya ini. Ketika step itu sudah ditentukan, mereka harus mengorganize apa yang harus dibuat dari setiap orang, sequence seperti apa, gitu. Walaupun sudah disepakati di awal, tapi itu kan hanya gambaran kasar ya. Nah, internal eksekusi di dalam tim itu mereka berhak menentukan organizing secara sendiri. Terus at the growth interval, the team reflect the how to become more effective. Then tools adjust its behavior. Ya, how to become more effective and adjust its behaviors. Oke, ini yang ke 7 sampai 12, Pak. Kebayang, Pak? Kira-kira ada pertanyaan? Ini di PMP ini berarti kita harus menjadikan diri kita jadi dunia IT ya kan, kalau dibawa balik ke dunia kita engineering konstruksi dunia akan pernah bisa masuk. Betul, betul, Pak. Betul, betul. Nah, di konstruksi ini kadang yang kita harapkan itu sebenarnya ini, Pak. Kita tidak tidak apa namanya? Tidak telat dalam mengikuti perkembangan. Ternyata ada loh orang-orang yang sudah mengerjakan itu gitu ya. Oke, silakan Pak Agus. Nah, ada loh teman-teman udah mengerjakan walaupun di tengah jalan kita sudah mau selesai, dia siap mengubah rencana, itu ada dan itu diikuti bahwa ada dunia seperti itu di proyek. Makanya kemarin Pak Pak Yudi memberi contoh, itu contoh menarik bahwa hal itu terjadi itu di konstruksi walaupun di Cayman praktis kita selama ini itu hal yang kayaknya nggak mungkin deh, orang vessel sudah dipasang, sudah duduk di pondasi, tiba-tiba dicabut diganti sama vessel vessel yang lain. Nah, nah, itu sangat sangat jarang ya Pak, kalau saya pribadi. Tapi saya merasakan dulu di Unilever memang kayak gitu di pas moving consumer good industry. Nah, gitu. Waktu saya di konsultan Highcom itu ya satu grup ya, bukan satu tim. Jadi kalau saya ngerjakan proyek di terminal, terus ada eh, masih satu grup tapi tim lain mengerjakan project data center. Jadi memang di teman-teman yang ngerjain data center itu menggunakan agile approach, tapi itu benar-benar di drive di driver sama kliennya, dan kliennya memang semacam uangnya itu nggak berseri gitu. Jadi apapun itu dia mau bayar, Ya, ya, berubah ya. bisa ya asal ada bayarannya, dan mereka memang mau bayar. Jadi ya hal itu bisa-bisa aja terjadi gitu, perubahannya, Betul, betul. bahkan reward apapun mereka nggak masalah karena ada uang. Jadi kita pun sebagai konsultan ya senang-senang aja ya dapat change order terus. Betul. Artinya nilai yang didapat dengan perubahan itu tidak sebanding atau apa ya? Iya, Lebih baik daripada kita ngikutin rencana dan itu nggak akan menghasilkan uang kasarnya atau tidak lebih menghasilkan uang Pak ya daripada kita mengikuti perubahan tadi. Jadi uang yang dikeluarkan untuk berubah itu nggak seberapa lah gitu kasarnya gitu ya. betul, betul. Iya, ya kalau dari sisi kita kan karena memang kita mungkin si terpaku sama bisnis-bisnis yang sebelumnya di mana sangat berhemat, ya Hmm. apa-apa itu dipikir. Tapi ya emang kalau di dunia IT, software, data center, ya revenue mereka juga emang udah jauh berlipat-lipat. Jadi yang masalah kayak gini-gini nggak material lah. Kalau Iya, ada perubahan-perubahan yang memang nggak signifikan buat mereka. betul, betul, betul Pak. Oke, kita lanjut Pak ya. Ini nanti saya share juga kan PowerPoint-nya biar Bapak-bapak bisa baca lagi untuk poin-poin mengenai agile. Nah, soal-soal agile itu Pak, intinya merujuk ke ini, 4 hal ini. Kemudian
kalau dikembangkan lagi ke 12 prinsipal ini. Intinya itu aja, Pak. Ketika ini tahu ciri-ciri agile, Bapak langsung mindsetkan bahwa oh agile itu tidak peduli dengan proses dan tool. Oh agile itu tidak peduli dengan dokumen, agile itu tidak peduli dengan kontrak, agile itu tidak peduli dengan plan. Itu langsung di mindset Bapak ya ketika nanti ada soal-soal agile. Nah, kita coba nanti pertemuan selanjutnya hari Selasa, Pak ya. Selasa malam kita coba uh, saya kasih beberapa soal agile. Nah, kita coba bahas di sana. Baik. Nah, ini yang saya bilang mengenai best agile life cycle. Ada iteration atau time box, ada flow based atau pull fitur, Pak ya. Kalau iteration itu dibatasi, Pak. Iteration ya. Requirement analysis, design, build, test. Requirement, design, analysis, build, test. Jadi berulang kali ini. Berubah kali ya. Nah, sequence-nya itu, jadi satu fitur, dua fitur, tiga fitur, empat fitur, lima fitur, enam fitur, tujuh fitur. Nah, satu fitur prosesnya seperti ini. Dua fitur seperti ini. Lalu ada time box nih. Satu fitur dikasih waktu cuma 1 sampai 4. Ini 1 sampai 4 gitu. Itu yang disebut dengan iteration based agile time box equal duration. Kalau pulse, ingat ya, ada WIP. Dibatasi nih. Dibatasi. Ada WIP-nya. Sistemnya tadi, tarik. Ketika ada slot, tarik dari yang belakangnya. Ketika ada slot, tarik dari yang belakangnya. Tarik itu apa maksudnya? Untuk segera ditambahkan biar memenuhi limit dari WIP tadi. Nah, itu maksudnya flow based agile, Pak. Ada iteration based agile, ada flow based agile. Keywordnya di iteration tuh time box of equal duration. Jadi durasinya itu fix, Pak. Kita tentuin antara 1 sampai 4. Kalau tim sudah sepakat di 3 weeks, maka ini 3 weeks semua, Pak. Selesai nggak selesai, deliver. Yang nggak selesai, balik lagi ke awal. Masuk ke fitur ke pekan berikutnya. Ketiga pekan berikutnya. Ya, saya ulangi, Pak ya. Selesai nggak selesai, harus di-deliver. Yang nggak selesai, masuk ke 3 pekan berikutnya. Yang nggak selesai, masuk ke 3 pekan berikutnya. Itu disebut dengan time box. Ada limit, selesai nggak selesai, masukkan ke pekan berikutnya. Kalau flow, dia nggak ada limit waktu. Tapi apa? Limit pekerjaan. Nggak ada limit waktu, tapi ada limit pekerjaan. Limit pekerjaan didefinisikan dengan WIP. Selesai pekerjaan itu, tarik dari belakangnya. Selesai pekerjaan ini, tarik yang dari belakangnya atau dari rencana. Nah, itu disebut dengan flow-based agile. Itu dimaksud dengan flow-based agile. Nah, sistemnya apa? Pull tadi ya. Pull. Kita sudah singgung pull. Nangkap, Pak? Intinya dua hal itu ya. Agile itu bisa iteration, bisa flow based. Iteration bisa flow based. Iteration ada time box, selesai nggak selesai deliver, yang nggak selesai masuk ke selanjutnya. Flow tidak ada target ya, tapi ada limit. Limit udah selesai langsung tarik dari plan. Limit selesai langsung tarik dari plan. Nah, oke. Lalu physical location. Nah, ini sering masuk juga. Agile atau proyek-proyek software itu biasanya dibagi jadi dua, collocate dan virtual. Collocate dan virtual. Collocatornya berkumpul, Pak. Tim berkumpul ya. Kita kumpul dalam satu building, ngerjain proyek software, itu disebut dengan collocate. Kita ngumpul di satu building, ngerjain proyek tersebut, itu disebut dengan collocate atau collocation. Virtual kayak kita ini, ya berjarak, berjauhan. Tim product owner di UK, development team di Singapura, sama Scrum Master, product business analyst di India misalnya. Nah, itu berpisah dia. Satu sama lain berpisah tapi saling berkoordinasi. Itu disebut dengan virtual. Virtual. Itu. Terus satu lagi ada Cave and Common. Cave and Common. Nah, sebenarnya kita bahas juga besok lebih detail. Saya singgung dikit aja. Kalau Cave, ini common, ada ruangan untuk mereka berkumpul semua bareng-bareng. Ada ruangan khusus untuk menyendiri, Pak. Biar fokus. Menyendiri ini disebut dengan cave atau gua. Berkumpul ini disebut dengan common. Ruangan yang mereka berkumpul bareng-bareng ini disebut dengan common.
Nah, itu tipe location physicalnya. Cave common. Oke, saya lanjut Pak ya. Cukup jelas Pak? Physical location, cave, common, collocate, dan virtual. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, prioritas camp ya. Sebenarnya besok kita bahas lebih detail, Pak. Jadi ada t-shirt sizing, story pointing, sama planning poker. Kemudian ada Fish of Five, Roman voting, polling, and dot voting, dan Kano chart. T-shirt sizing itu intinya gini, Pak. Untuk mendefine fitur ini kritikal atau enggak, perlu dikerjakan secepatnya atau enggak, itu dengan ukuran baju ya. S, M, L, XL, XXL. Jadi di-define. Setiap tim silakan mendefine. Nah, misal ini produk mineral. Nah, perlu nggak dikasih penutup lagi misalnya selain tutup ini ya. Selain tutup ini kasih penutup lagi. Terus perlu nggak ditambah label lagi di sini fiturnya. Oh, perlu nggak diwarnai botol yang bagian bawah gitu. Itu diukur nanti setiap orang. Silakan mengukur. Nambah tutup ini urgent atau enggak. Semakin tinggi semakin urgent ya. XL itu semakin urgent. Oh, S nggak terlalu urgent. Jadi semua orang berhak memberi subjektivitasnya. Setiap orang berhak memberi subjektivitas. Nah, sebenarnya kalau story pointing atau Fibonacci itu berdasarkan number. Kalau tadi berdasarkan ukuran baju, ini berdasarkan number. Number Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20. Ini Pak, urutannya Pak ya, Fibonacci Pak ya. 1, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 5, 12, 12, 20. Inilah Fibonacci number. Makin tinggi. Bukannya, Gimana Pak? bukannya harus 13 ya? 1, 2, 3, 5, 5, 8, 13, 13, 21. 13 ya. Oh iya. 5. Oh ya, ini 13. Ya, betul betul. Bukan 12 ya. Betul. Jadi 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Betul. Jadi semakin tinggi semakin ribet atau semakin penting, semakin diutamakan. Nah, planning poker ini pakai kartu, isi kartunya itu nomor ini, Pak. Nomor ini. Jadi misal penambahan graffiti misalnya di bagian ini ya, di bagian Le Mineral ini, silakan semuanya kasih penilaian seberapa penting ini dikerjakan. Nah, Pak Tova nanti angkat kartu ya, angkat kartu nomor 5. Pak Agus angkat kartu nomor 3. Pak Ridwan angkat kartu nomor 8. Pak Yudi angkat kartu nomor 1. Nah, intinya itu Fibonacci juga tapi berdasarkan kartu, langsung bareng-bareng. Nah, itu disebut dengan planning poker ya. Atau lempar kartu ke meja gitu kan. Oh, ini menurut saya skornya 3 nih, tapi pakai kartu bareng-bareng semuanya. Itu planning poker. Bedanya sama t-shirt sizing? Bukannya sama aja ya berdasarkan itunya juga Kalau teaser sizing perspektif masing-masing. ya semuanya perspektif, cuman yang satu pakai nomor nomor Fibonacci, satu pakai ukuran baju, Pak. Oh, berarti sebenarnya sama aja berarti ya? Ya, betul, sama aja. Sama. Oke, lanjut. Konsensus by group. Fish of five. Fish itu ini, Pak ya, no artinya. No. Ini satu itu berarti agak apa ya, mulai mulai dipertimbangkan. Dua, um, oke lah. Nah, 5 itu agree ya, stop, strong agree gitu. 5 itu maksudnya fish of five. Fish itu no, kalau nggak setuju kayak gini bapak-bapak, kalau agree itu kayak gini. Itu aja. Nah, ini fitur nih kita kerjain atau enggak, misalnya gitu kan. Misalnya banyak yang fish atau uh, two gitu ya, atau 3 gitu, atau 4. Nah, nanti dicek, nanti dicek. Roman voting tuh gini, ini setuju, ini nggak setuju. Sesimpel itu kalau Roman voting ya.
Roman voting ini setuju, ini nggak setuju. Nah, kalau polling ya kayak kita pemilu lah, polling ya nyoblos dicek dari berapa orang gitu. Dot voting nanti ada berapa fitur? Tadi misal ada 5 fitur ya, di produk ini. Setiap orang berhak ngasih scoring, Pak. Oh, menurut saya yang paling prioritas ini dikasih titik di setiap fiturnya. Mana yang lebih prioritas? Titik gitu. Itu ya, itu dot voting itu pakai titik. Nah, Kano chart, nah besok kita bahas lebih dalam. Intinya untuk melihat eh, fitur yang kita buat itu basic, lalu apakah performance, terakhir desire. Nah, itu. Besok kita bahas lebih lebih detail. Contohnya Kano chart, Pak. Oke, kira-kira ada bayangan, Pak, atau tambahan untuk yang ini? Berarti kan sebenarnya mau Fish of Five, Roman voting, polling, kan sebenarnya yang penting siapa siapa aja yang paling banyak aja kan sebenarnya kan. Satu Iya, orang cuma bisa ngasih satu voting aja kan. betul, betul, betul sekali, Pak, Pak Yudi. Cuma beda nama aja berarti ya. Kecuali dot voting ya, dot voting mungkin yang ini kasih tiga, dua, itu baru jumlahin semua gitu kali ya. Ya, ya. Nah, kenapa ini saya munculkan di materi Agile? Karena ini sering muncul, Pak. Biar Bapak tahu, oh kalau Roman voting tuh maksudnya ini ya, gitu. Di soalnya, di mereka melakukan Roman voting, bla bla bla. Tujuannya apa? Ya ini untuk konsensus by group. Intinya itu. Jangan sampai kaget ada istilah-istilah ini. Oh, Roman voting tuh ini maksudnya. Berarti itu untuk konsensus group, ya. Fish of five, banyak yang fish. Misalnya di soal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Berarti definisinya banyak yang fish itu banyak yang menolak. Nah, dot voting, polling, nah, Kano chart, itu ya. Besok kita bahas lebih detail nih Kano chart. Karena di Scrum hal ini masih dipakai lagi. Di Scrum prioritas scam ini masih dipakai lagi. Masih dipakai lagi. Besok kita bahas lagi di Scrum. Hari Selasa, Pak ya. Senin kita libur dulu. Selasa kita mulai ke Scrum. Oke. Baik, Pak. Ini untuk sesi malam hari ini, Pak ya. Monggo kalau ada pertanyaan, Pak. Nanti saya kasih dulu tugas. Jadi tugasnya ini Bapak sebenarnya masuk ke agenda kedua, Pak. Jadi saya kasih aja tugasnya. Besok hari Selasa kita bahas. Oke. Jadi kalau tugasnya ini kerjain masing-masing, Pak ya. Kerjain masing-masing. Bisa dikumpulkan secepatnya. Hari Selasa kita bahas. Jadi Selasa ini mohon maaf Pak, kayaknya hari ini cuma satu agenda ini. Jadi hari Selasa kita bahas tiga satu agenda hari Selasa itu. Tapi kita tambahin satu agenda bahas game ini ya. Oke. Jadi semua orang masing-masing silakan menuliskan poinnya di soal tersebut Pak. Yang saya kirim game satu judul filenya Pak ya. Silakan tulis jawabannya lewat PowerPoint tersebut masing-masing satu. Karena kalau kita nunggu takut kelamaan nanti bahasannya bisa jam 11. Maka saya kembalikan ke Bapak-Bapak. Besok hari Selasa sesi pertama kita bahas game ini. Nah, kemudian sesi kedua kita bahas Scrum. Lalu sesi ketiga kita coba latihan soal. Kita coba latihan soal sesi ketiga. Gitu. Baik, monggo Pak kalau ada pertanyaan Pak.
materi yang eh, Scrum hari ini. Pak Ridwan, cukup jelas? Cukup, insya Allah. Insya Allah Pak ya. Ini banyak balap liar Pak sekitar rumah ini. Jadi suaranya. Pak Agus, Pak Yudi, gimana? Pak Tovan, untuk materi hari ini? Aman, aman. Oke, Pak. Ya. Nanti ketika di pekan ketiga atau kedua ya, kedua akhir, masuk ketiga mulailah makin kerasa mumetnya karena melihat soal-soal agile itu tadi. Melihat soal-soal agile. Karena dari beberapa teman-teman yang biasa di konstruksi engineering kaget sebab ternyata oh ada lah proyek yang seperti ini ya. Dengan sangat sangat fleksibel, bukan fleksibel ya, sangat fleksibel bahkan terkait perubahan. Gitu. Oke, mungkin satu putaran Pak sebelum kita tutup nih sesi malam hari ini. Ya, cukup jelas ya, Bapak ya. Cukup jelas. Tadinya saya mau nanya yang masalah Gimana tuh Pak? Monggo Pak. konsensus, masalah apa tadi? Oh, konsensus ya. Ya, betul ya. Kenapa harus dipelajari? Ternyata kan tadi udah diterangkan bahwa ya nanti ada soal cerita menggunakan istilah-istilah itu ya. Berarti kalau kita nggak tahu istilah itu ya, jadinya nggak bisa mengerjakan soalnya ya. Betul, betul sekali Pak. Betul sekali Pak. Betul, betul Pak Ridwan. Makanya sangat se- saya kasih gambaran karena itu yang sering sering muncul di soal-soal nanti. Gitu. Nah, sekedar pengen tahu juga, Mas, berarti untuk kondisi sekarang dunia ini, berarti sekarang mereka lebih fokus ke agile kah, atau masih tetap pakai waterfall kah, atau gimana ya? Jadi tergantung industri Pak. Kalau hari ini konstruksi tetap waterfall, Hmm. tapi satu sisi ada orang-orang industri yang mencoba ke agile. Saya lihatnya gini, kenapa di perusahaan misal oil and gas, lalu mining, lalu eh, power plant gitu ya. Saya katakan mereka bisnis konsepnya atau konstruksinya masih menggunakan waterfall. Sedangkan di kayak di perusahaannya Pak Yudi, Unilever, lalu di Aeon kemarin itu sudah hybrid atau agile. Karena apa? Kak, ini pendapat pribadi saya Pak ya. Perusahaan kayak mining, oil and gas, sama power plant ini adalah produk-produk komoditas Pak. Produk komoditas. Produk komoditas artinya apa? Nggak tahu lagi produk ini mau diimprove seperti apa. Ditarik dari bumi, dijual. Ditarik dari bumi, dijual gitu ya. Sedangkan di perusahaan fast moving consumer good, ini kan barang olahan. Barang olahan yang sangat mungkin diolah-olah dan demand-nya bakal berbeda-beda nih. Hari ini orang makan gula, mungkin berapa tahun lagi bukan hanya gula yang orang konsumsi kan, minta saripati yang lebih dalam gitu. Contoh aja oleochemical Pak, oleochemical ya, ada fatty acid, glycerin, Ya, ya. yang produk-produk turunan hari ini itu mungkin nggak muncul zaman dulu tapi nggak kepikiran akan dibuat bentuk yang lebih masif gitu. Nah, ini yang menurut saya yang membedakan kenapa di konstruksi komoditas, produk-produk komoditas itu susah menggunakan agile karena tadi ya tarik di bumi ya keluar jual ya, tarik di bumi keluar jual. Sedangkan kalau di fast moving consumer good, tarik dari bumi diolah bisa jadi bermacam-macam produk.
nanti dijual sesuai dengan demand. Nah, makanya petrochemical pun sempat ada cerita di teman ya di Chandra Asri dan sekitarnya itu Pak, seperti hybrid Pak. Jadi perubahan di tengah jalan tuh terjadi gitu karena nggak itu yang mereka minta gitu produk akhirnya, ada sedikit perubahan, konsekuensinya apa ya, equipmentnya mau nggak mau diganti karena demandnya sudah berubah, permintaan pasarnya sudah berubah. Nah, JTB kan agak ini kebingungan kemarin karena ada beberapa pemilik yang nggak mau beli gas dari JTB. Nah, ada yang nggak mau beli gas dari JTB. Ya bingung, JTB nggak bisa buat produk lain ya, intinya gas saja yang mereka jual. Gas, akhirnya cari pembeli lain. Nah, itulah yang saya coba pahami hari ini Pak ya, kenapa bisnis konstruksi sepenuhnya nggak bisa agile gitu. Nah, mungkin silakan Pak Agus atau Pak Topan, Pak Ridwan kalau mau kasih pandangan Pak, gitu ya. Saya coba berpikirnya. Ya, Oke. kalau dari pandangan saya selain komoditas itu ya margin keuntungan segala macam itu udah terukur dan sangat dituntut efisiensi ya dalam deliver kerja itu. Jadi makanya harus approach-nya waterfall gitu, nggak bisa agile. Karena Mm-mm. begitu agile ya jadinya boncos ya, jadi Ya, rugi bengkak ya. proyeknya. Mm-mm. Betul, betul. Betul ya, betul. Setuju Pak Duan ya. Salah satunya marginnya yang sudah terukur ya. Akhirnya dampaknya ke cost yang harus di efisiensi. Jangan sampai bengkak. Hmm. Oke, Pak. Tapi nggak sekali mas. Kalau lebih gampangnya tuh kalau kita udah pernah terbiasa di agile kemudian ke waterfall atau waterfall ke agile. Dua-duanya sulit, Pak. Dua-duanya sulit. Karena orang agile kan artinya orang freestyle ya, cowboy, berubah ikutin. Kalau di kita di waterfall kan berubah ya, jangan mau langsung berubah. Ada rule-nya loh perubahan tuh gitu kan. Terus kalau di kita orang agile ke kita lah kontraknya ngomong skopnya ini gitu. Terus schedule harus selesai tanggal sekian. Terus budgetnya cuma sekian, ya nggak boleh lebih dari ini. Kan bakal berantem. Orang aja ngomong enggak, enggak kayak gitu kami apa apa namanya buat proyek gitu. Akhirnya berantem kalau mau nggak mau harus berubah mindsetnya. Makanya dari PMP ini sudah sadar duluan bahwa kita sekarang ada di waterfall, sehingga mindset kita adalah mindset waterfall. Hmm. Kita sekarang ada proyek hybrid. Berarti sisi waterfallnya harus ada, agile-nya pun harus tetap dipakai. Ataupun sebaliknya tadi ya, kita hari ini di proyek approach yang agile. Nah, ini sih harapan kita sebenarnya kenapa harapan dari PMI itu kenapa PMP hari ini banyak condongnya ke IT tadi ya atau ke agile tadi, mindset agile tadi. Gitu. Karena ada teman yang sebelumnya udah kerja di kita, kemudian pindah ke konstruksi apa tambang batu bara, malah kaget dia karena jadinya harus ikutin aturan ya. Hmm, hmm. Betul, Pak. Batu bara sama migas nggak jauh beda. Cuman migas safety-nya yang kadang nggak masuk akal. Saya jujur. Ya. Saya, saya pribadi kalau di migas tuh safety banyak yang nggak masuk akal. Nah, Hmm. tapi mungkin ya karena tadi ya produknya produk bertekanan, Hmm. harganya tinggi, jadi lebih hati-hati. Ya, ya, ya. Oke. Oke, baik Pak. Kira-kira itu dulu Pak ya untuk sesi Ya. malam hari ini. Insya Allah Selasa kita geber kalau bisa sampai jam 11. Sekarang jam berapa? Jam 10.30 lah kita coba geber hari Selasa. Saya ada agenda lagi nih. Terima kasih buat kehadiran Bapak-bapak semua. Nanti rekamannya sama catatan kecilnya tadi di notability-nya saya share ke grup juga sama termasuk rekamannya ya. Bapak. Oh ya Pak, gamenya tadi tuh dikumpul di apa? Kita bahas aja, kita tulis dulu baru bahas bareng-bareng di hari Selasa atau dikirim di grup? Sebelum hari Selasa mohon dikirim Pak ya. Dikirim kasih nama. Misal game 1 Yudi, game 1
Pak Ridwan, game satu Pak Topan. Nah, gitu Pak Yudi ya. Di grup atau gimana? Di pribadi Ya, atau grup? di grup aja. Oh, gitu. Oh ya, oke. Makin cepat makin baik. Jadi hari Selasa langsung kita bahas. Nah, Oke. oke. Terima kasih Bapak-bapak semua atas waktunya. Selamat Kasih istirahat. Pak Yanda. Terima kasih, Pak. Sama Pak Ridwan. Ya, Ya, makasih Ya, Pak Yanda. makasih. Izin live Pak ya. Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.